Nah, baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada seorang bocah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki nama panjang hingga 19 kata. Akibatnya, kini orang tua bocah kesulitan mendapatkan akta lahir dari Dinas Dukcapil setempat. Sekilas tak ada yang istimewa dengan bocah berusia 2,5 tahun ini yang tinggal di Desa Ngujuran, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Namun siapa sangka Kordo yang merupakan putra kedua dari pasangan Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah ini membuat geger masyarakat dan viral di media sosial lantaran memiliki nama panjang hingga 19 kata. Menurut orang tua Kordo, pilihan nama diadopsi dari nama beberapa tokoh sejarah perkembangan Islam. Harapannya Kordo tumbuh menjadi anak yang soleh serta berguna bagi nusa dan bangsa. Lantaran panjangnya nama Kordo, ia pun kini kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mengurus akta kelahiran. Sementara itu, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Tuban menyebut telah mengirim surat kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri agar mendapatkan solusi atas temuan ini. Karena kami sudah menulis surat kepada Direktorat, Pak Dirjen, menyampaikan permasalahan ini dan mohon penjelasan solusi atau tindak lanjut atas permasalahan ini. Meski kesulitan mendapatkan akta lahir, namun orang tua Kordo mengaku akan terus berjuang untuk mendapatkan haknya, karena ia menganggap apa yang dilakukan tidak melanggar hukum. Sapari Narwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Ya, kita doakan agar Ananda Kordo bisa segera mendapatkan akte lahir begitu Ustadz. Nah Ustadz, nama ini kan adalah doa untuk anak gitu Ustadz. Nah kalau seperti ini kan repot panjang banget. Jangan-jangan anaknya juga nanti gede nggak hafal nama panjangnya kan saking panjangnya gitu Ustadz. Nulis LJK juga mau ujian susah Ustadz karena kepanjangan nggak cukup. Nah Pak Ustadz, sebenarnya itu kita memberi nama kepada anak tuh seperti apa Pak Ustadz? Apakah harus panjang dengan kalimat yang sebegimikian rupa atau cukup pendek tapi bermakna gitu Ustadz? Ya inilah ya, ini kan sebetulnya pemahaman lah ya. Jadi sebetulnya mudah saja. Kalau dalam Islam itu kan ya begini, dalam hadis sebutkan begini, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian tersebut. Nah, jadi Rasulullah SAW itu bahkan di dalam riwayat yang lain menyampaikan bahwa kalian akan dipanggil dengan nama-nama yang baik, yang biasa kalian panggil, yang biasa kalian dipanggil di dunia. Gitu. Jadi ketika wafat itu, ruh itu naik ya, dibawa sama malaikat melewati langit-langit, yang kemudian di setiap langit malaikat memanggil dengan nama yang terbaik yang dipanggil di dunia. Gitu. Nah, jadi bisa kita pahami kan, berarti kan kalau namanya panjang gitu ya, 2 baris 3 baris atau misalnya namanya sangat panjang, bagaimana malaikat-malaikat ini memang itu kan teknis ya. Tapi intinya begini, intinya cukuplah nama yang terbaik, 3 kata atau 2 kata. Bahkan mereka ini nama yang terbaik itu bisa jadi dengan nama ayahnya, misalnya Abu Salama misalnya kan tadi kan ya, Abu dan lain-lain, Fulan dan Fulan ini. Tapi intinya adalah kasih nama yang terbaik, 2 atau 3. Kalau misalnya mau semuanya itu nama-namanya dilekatkan ya, kalau di sekedar panggilan, sekedar identitas untuk kemudian doa-doa yang baik kan namanya juga adalah doa, silahkan saja. Tetapi kan untuk formalitas tentu aturannya adalah 3 kata, yang paling panjang ya 3 kata saja atau 4 kata. Mungkin boleh gitu ya, itu kita ikuti aturan saja karena kan ini permasalahan efisiensi, masalah SOP-nya lah, jadi jangan mempersulit juga kan, kasihan anaknya tuh jadi sulit kan, mau masuk ke mana-mana jadi sulit gitu, mau ke kartu keluarga dan lain-lain jadi sulit begitu. Nah ini harus dipahami seperti itu dan insya Allah 2 atau 3 kata juga insya Allah berkah. Luar biasa ya Ustadz. Jadi intinya tidak perlu panjang, yang penting bermakna gitu Ustadz. Ya, dan dilihat juga, kita kan nanti, kita hidup di dunia juga ada peraturan gitu Ustadz. Ini kasihan juga nanti anaknya begitu Ustadz. Nah Ustadz, khusus untuk umat Islam, haruskah ada unsur bahasa Arab dalam nama Ustadz? Apakah boleh pakai bahasa lain? Misalnya pengen bahasa Arab campur Rusia gitu, misalnya Riyad Gorbachev Gonzales gitu Ustadz. Atau gimana Ustadz? Apakah misalnya boleh tanpa pakai bahasa Arab gitu Ustadz? Iya.
mesti dipahami bahwa yang namanya bahasa itu kan masalah budaya ya. Kalau yang namanya Islam itu tidak semuanya itu harus semuanya berbahasa Arab gitu ya. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi intinya nama itu nama yang baik saja. Orang nama-nama anak saya juga nama-nama ketika saya waktu itu lama di Jepang, anak saya namanya Akira Kinan Putra Yusuf. Akira Kinan itu nama Jepang. Kemudian ketika saya lama di Arab, waktu itu Alayah Thaqif Putra Yusuf. Jadi Alayah Thaqif itu nama Arab. Ketika saya di Indonesia, anak saya itu Abinaya Rajendra. Jadi insya Allah semuanya, tetapi artinya adalah arti nama-nama yang baik gitu ya, penuh dengan doa, penuh dengan harapan-harapan, dan tidak perlu kemudian kita harus berbahasa Arab begitu ya. Tidak, tetapi intinya insya Allah anak-anak kita ajarkan tauhid gitu ya, perilaku yang baik, akhlak yang baik, insya Allah menjadi penyejuk hati kita ya, qurrat ayuni, dan kemudian menjadi kebanggaan agama insya Allah. Luar biasa. Jadi pemirsa di rumah sekarang sudah tahu, jadi bahasa Afrika pun boleh asal artinya itu baik gitu Ustadz ya. Bahasa apapun boleh asal artinya baik. Nah Ustadz, ini ada satu polemik yang juga kental di Indonesia Ustadz. Banyak orang tua ini mengganti nama anaknya karena suka sakit-sakitan. Katanya keberatan nama gitu Ustadz. Nah ini apakah ada korelasinya? Apakah mengada-ngada? Bagaimana Ustadz? Ya tidak juga sebetulnya ya. Tetapi ini kalau kita lihat ada sebuah budaya ya di Nusantara, di Indonesia ini, yang kemudian terlalu berat misalnya begitu namanya ya. Sebetulnya bukan seperti itu. Ya boleh-boleh saja mengganti nama agar supaya lebih mendapatkan keberkahan. Boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Seseorang misalnya namanya dulu siapa, ketika mualaf biasanya kemudian diberikanlah nama yang baik ya, agar supaya menjadi doa-doa yang baik. Boleh-boleh saja, tetapi bukan artinya nama itu kemudian boleh berganti-ganti begitu saja ya, jangan juga, nanti mempersulit lagi permasalahan-permasalahan administrasi dan lain-lain. Tapi intinya adalah boleh berganti nama ya, tetapi bukan berdasarkan tadi ya, ketika namanya ternyata nama yang kurang baik ya ganti saja kepada nama yang baik. Oke, tetapi kalau namanya sudah baik terus kemudian kita pahami bahwa ini berat, bukan seperti itu, tidak ya. Insya Allah kalau misalnya namanya sudah Muhammad Yusuf gitu ya, Masya Allah kan baik sekali gitu itu. Tapi kemudian wah ini sakit-sakitan, coba kita ganti namanya. Gak seperti itu. Coba kesehariannya dilihat, makanannya dilihat, Insya Allah ya. Ikhtiar bukan hanya ikhtiar langit saja, tapi ikhtiar buminya juga kita lakukan gitu ya. Jadi Insya Allah mudah-mudahan akan lebih sehat ke depannya. Baik, jadi buat pemirsa di rumah, kalau misalnya anak sakit-sakitan jangan ganti nama ya, ke dokter aja gitu Ustaz ya, diperiksa biar aman semuanya.